hari ini bisa duduk di sini yang kedua kalinya setelah pernah pembahasan dari visi. Ya. Itu ini juga menunjukkan atau menunjukkan bahwa ada upaya untuk memperbaiki sistem yang ada di dalam DPRD Malang ini sehingga menjadi insya Allah lebih baik, lebih berkemajuan dan lebih dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat. Tapi saya setiap mau tanda tangan anggaran itu yang tanda tangan kan yang dikirim ke evaluasi gubernur itu kan wali kota dan ketua DPRD. Saya selalu membatin bahwa saya hanya memberikan pisau untuk memasak. Seandainya pisau ini dibuat untuk membunuh, bukan urusan saya, bukan tanggung jawab saya, kan gitu. Intinya saya sudah niat saya baik, ini dipergunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Harapan kami nanti dari FGD terakhir kita itu dapat mendapatkan arsip yang autentik dari sejarah DPRD. Walaupun yang pertama kita kan kemarin masih belum ya, masih identifikasi, kemudian kedua itu masih dukungan dari DPRD kan seperti itu. Kalau yang ketiga nanti tentunya kan nanti ada narasumber juga baik dari DPR maupun dari provinsi dan akademisi yang nanti harapan kami juga akan memberikan masukan dan juga pesertanya ya, peserta FGD akan memberikan banyak masukan terkait dengan sejarah DPRD Kota Malang. Sampai saat ini Bu, sampai FGD ketiga kemarin, ini kira-kira data atau sejarah yang sudah berhasil dikumpulkan sudah memenuhi berapa persentase Bu? Kalau persentase belum ya Mas, saya belum bisa dipresentasekan karena begini, penentuan nanti kan terakhirnya ya, istilahnya kan kepingin tahu sih lahirnya DPR itu tanggal berapa, bulan berapa seperti di Kota Malang ya, lahirnya Kota Malang. Tentunya kita menemukan itu kemarin teman-teman yang dari kami, dari Dispusibda, teman-teman arsiparis itu ke Surabaya itu malah menemukan lebih banyak lagi istilahnya arsip atau data terkait dengan sejarah DPRD Kota Malang. Tapi tentunya karena berbahasa Belanda dan keterbatasan kami untuk menerjemahkan istilahnya bahasa dimaksud, ya nanti kita lihat dari akhir nanti seperti apa diskusinya. Kalau memang dari situ nanti langsung bisa ditentukan tanggal lahirnya seperti apa, monggo, tergantung dari hasil diskusi nanti dan pengambil kebijakan nanti seperti apa, dan nanti ada masukan dari provinsi juga yang paham dengan ketentuan atau mekanisme tentang arsip sejarah itu seperti apa untuk jadikan acuan sebagai untuk menentukan kebijakan. Bu, ini kan hari ini ada dewan yang dihadirkan karena kan dilaksanakan di dewan juga. Karena dilaksanakan di kantor DPRD. Setelah ini Bu, setelah FGD keempat ini kira-kira langkah berikutnya apa Bu? Ya, makanya nanti lihat di akhir diskusi. Kalau nanti akhir diskusi sudah mengerucut ya Bu? Saat ini terus ketemu kan ini ada masukan dari misalnya dari dinas provinsi, dinas perpustakaan dan arsip provinsi, dan dari yang hadir saat ini ketemu tanggal lahirnya selesai sudah ketemu. Akhirnya nanti tinggal siapa yang akan menetapkan lah, nanti kita bertanya ke yang punya punya kewenangan atau bisa memberikan masukan untuk menjawab yang menetapkan itu nanti siapa. Tapi tentunya kalau belum bisa ditentukan dengan hari lahirnya DPR karena dengan arsip yang ditemui masih kurang misalnya, ya nanti akan ditentukan lagi seperti apa langkah berikutnya. Tapi yang jelas kalau tahun depan di anggaran kami itu memang belum ada untuk kelanjutan ini. Belum ada. Tapi nanti kalau karena ini kan dengan dewan yang punya untuk dalam hal penetapan anggaran, dari beliau nanti yang akan punya inisiatif untuk melanjutkan, ya tentunya kami siap saja. Tanggal yang dipilih apakah dewan yang waktu itu dipilih oleh asisten presiden atau dipilih oleh penduduk, kan beda lagi tanggal tahunnya ya Pak ya, 2014 atau 2018, atau pas ditetapkan atau dipilihnya atau pas sidangnya. Nah, nanti itu akan tentunya seperti disampaikan oleh Pak Mandi tadi bahwa kita nanti akan istilahnya rapat fraksi, komisi dan sebagainya di DPRD karena penentuan dari DPRD Pak
Nanti mungkin kami juga membutuhkan arsip karena tugas kami di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah untuk mengakuisisi arsip yang ada di masyarakat. Kalaupun arsip tersebut tidak diserahkan ke kami, tapi kami boleh untuk mengalih mediakan, Pak, istilahnya seperti itu, untuk kewenangan di diskusi. Jadi nanti mungkin kami Pak Indra, Pak Mas Bison atau juga ke Pak Ali juga, Pak. Karena tugas kami itu, Pak. Jadi untuk menentukan bukan kami, Pak, nanti keliru. Ya, pertama kami tentu sangat mengapresiasi terhadap inisiatif parlemen maupun kawan-kawan penggerak literasi di Kota Malang untuk melakukan pengumpulan sumber-sumber sejarah terkait dengan sejarah atau historiografi parlemen Kota Malang. Kemudian yang kedua, kami juga memberikan dorongan semangat kepada kawan-kawan di dalam melakukan penelusuran sumber arsip. Mudah-mudahan penelusuran sumber arsip ini nantinya juga semakin memperkuat fakta dan bukti tentang kinerja dan juga hasil-hasil yang sudah dilakukan oleh Parlemen Kota Malang. Sejak Kota Malang berdiri 1941 ya. Pak, kalau di wilayah Jawa Timur sendiri, Pak, upaya-upaya penelusuran seperti ini apakah sudah banyak atau masih sedikit yang melakukannya, Pak? Ya, kalau kita penelusuran arsip dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur itu lebih diarahkan kepada penyelamatan arsip dari lembaga pencipta arsip. Jadi kita tidak melakukan penyelamatan arsip berdasarkan tematik. Tapi kalau yang tematik seperti ini, khususnya yang parlemen, DPRD untuk sewilayah Jawa Timur, apa sudah ada, Pak, selain di Malang ini, Pak? Selain di Malang, sepertinya juga sudah dimulai oleh Kota Batu ketika mereka berusaha untuk mengumpulkan informasi sumber-sumber arsip mengenai pembentukan pemerintahan Kota Batu tahun 2001. Pak, ini nanti kalau sudah pengelusuran sudah ada, arsipnya sudah cukup, kira-kira langkah apa, Pak, yang harus dilakukan supaya arsip ini bisa dilegitimasi, diakui gitu, Pak? Ya, ketika selesai melakukan heuristik atau pengumpulan sumber-sumber arsip ini tentu saja harus dilakukan tindakan lebih lanjut, diantaranya adalah melakukan analisis terhadap sumber-sumber yang berhasil dikumpulkan, kemudian diinterpretasikan, dilakukan kritik terhadap apakah sumber-sumber yang sudah dikumpulkan itu benar-benar reliable dan bisa dipertanggungjawabkan, serta ya harus ditindaklanjuti wujud kemudian adalah dalam bentuk historiografi, harus dituliskan dalam bentuk literasi. Karena salah satu wujud dari komitmen, saya yakin itu komitmen dari komunitas literasi di Malang adalah menjadikan informasi sejarah yang sudah dikumpulkan, yang sudah dilakukan analisis, yang sudah dikritik, itu menjadi sebuah karya nyata yang bisa ditularkan atau diturunkan kepada generasi yang akan datang. Nanti siapa, Pak, yang memiliki kewenangan untuk melegitimasi bahwa arsip ini, misalkan arsip sejarah DPRD Kota Malang ini sudah sah, sudah bisa dipergunakan, siapa, Pak? Sebenarnya tidak ada institusi yang secara khusus memberikan legitimasi itu. Jadi ketika arsip-arsip itu tercipta di semua lembaga, maka otentisitas adalah para pencipta atau lembaga pencipta arsip. Tapi ketika arsip-arsip itu sudah berada di luar area lembaga pencipta arsip, maka prosesnya bukan proses legitimasi, tapi prosesnya adalah autentikasi terhadap arsip-arsip yang sudah ditemukan. Nah, proses autentikasi itu bisa dilaksanakan oleh lembaga kearsipan, yang dalam hal ini adalah Arsip Nasional. Di sana Arsip Nasional memiliki peralatan yang cukup memadai untuk melakukan autentikasi apakah arsip-arsip yang sudah berhasil dikumpulkan itu legitimate ataukah tidak, autentik ataukah tidak, bisa dipercaya ataukah tidak. Siap. Selama tidak ada arsip yang kemudian dalam tanda kutip lebih kuat menyangkal itu, maka akan tetap diakui, itu, Pak, ya? Maka akan terus diakui. Oke, Pak. Sangat antusias sekali ya melihat apa yang sudah dilakukan oleh
Dinas Perpustakaan dan Arsip, di mana ternyata banyak menarik sejarawan, akademisi untuk ikut berpikir bersama menentukan hari lahirnya DPRD Kota Malang, karena kami dari awal memang ingin melihat, dan saya melihat mencari di arsip, kemudian menanyakan ke Sekwan pada saat itu, ternyata hari ulang tahun DPRD ini belum ditentukan. Tapi kami ada, berarti kami ini yang jelas pernah dilahirkan, kan gitu ya. Tidak ada orang langsung dewasa, pasti ada hari ulang tahunnya atau hari jadinya. Nah, di sini kami menginginkan hari jadi nanti yang akan ditentukan lewat rapat paripurna itu adalah momentum kita untuk bisa berbuat lebih pada masyarakat. Bagaimana masyarakat supaya tahu bahwa DPRD itu ulang tahun dan bisa dirayakan bersama, menjadi pesta rakyat, pesta semuanya, sampai di tingkat RT akan kita rayakan bersama-sama karena kami adalah wakil dari masyarakat yang ada di RT-RT itu sendiri. Ya. Pak, berarti hari ini sudah ketemu nih Pak tanggalnya? Belum karena ini ada beberapa pilihan yang disampaikan. Tentu saja kami akan lihat dari sisi aspek akademis. Yang awal pasti harus ada pelemparan atau penjelasan. Kami minta nanti dinas akan melempar ke kita, atau nanti dari risalah kita akan lihat dulu aturannya. Karena ini akan menjadi keputusan internal, bukan perda, keputusan DPRD, bukan rancangan peraturan daerah ya, yang harus ada pengesahan wali kota, tapi ini akan menjadi keputusan DPRD itu sendiri. Karena ini ditentukan lewat paripurna, tentu saja harus ada pendapat akhir praksi yang akan menerima atau menyetujui tentang hari yang akan kami lontarkan. Nanti tentu saja karena ini adalah diskusi musyawarah, kami akan plorkan nanti berapa yang direkomendasikan tanggal dan bulan tahun yang tidak kami hanya kalau bisa diberi 3 atau 4 pilihan, itu yang nanti akan kami pilih tentu saja dengan penjelasan masing-masing. Pak, tapi dari arsip yang sudah terkumpul ini kira-kira sudah cukup Pak bagi Dewan untuk paripurna? Saya rasa kami akan menunggu rekomendasi, karena anggaran yang kami usulkan, saya selaku Ketua Badan Anggaran mengusulkan kepada TAPD untuk memberikan anggaran pada perpustakaan dan arsip untuk mencari hari lahir DPRD. Tentu saja harus ada pertanggungjawaban di sini. Apa pertanggungjawabannya? Rekomendasi. Rekomendasi inilah yang akan kita diskusikan nanti di 6 fraksi. 6 fraksi akan melibatkan 45 orang anggota dewan. Pak, masih perlu penggalian lagi atau sudah cukup Pak? Saya rasa cukup ya? Dengan bahan yang kita miliki. Tapi sebelum kami paripurnakan, kami akan uji publis. Tentu saja rekan-rekan media kami butuhkan di sini untuk membantu memberikan uji publik sehingga masyarakat bisa memberikan tanggapan